Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia menghasilkan 53,14 juta ton padi pada tahun 2024, di mana 1 ton padi bisa menghasilkan 280 kilo limbah jerami, yang biasanya hanya dibakar dan menyebabkan masalah yang cukup serius bagi lingkungan. Lamongan merupakan lumbung padi nasional khususnya di daerah Jawa Timur yang menghasilkan sekitar 798.000 ton jerami setiap tahunnya. Sayangnya limbah ini tidak digunakan dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Oleh karena itu, kita memilih Lamongan untuk tempat produksi utama bagi produk kita. Nah, untuk memecahkan masalah ini dengan bangga kami memperkenalkan Strobok. Nah, Strobok ini merupakan inovasi dari lunchbox yang berbahan baku jerami dengan memanfaatkan limbah jerami dan diolah menjadi lunchbox. Produk ini memiliki masa penggunaan perkiraan 1 hingga sampai 2 tahun saja. Tentunya kami sangat berharap produk ini nantinya bisa menjadi alternatif pengganti wadah plastik yang biasanya terbukti memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi produk ini, kami melakukan beberapa analisis. Pertama, kami melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari produk kami ini. Nah, produk kami tentu saja memiliki kekuatan pada bahan bakunya yang sangat unik dan tentu saja ramah lingkungan. Nah, harga produk kami juga sangat bersaing di pasar meskipun biaya produksi kami tinggi. Kami mengatasi itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kami menggunakan mesin press mode yang bisa menghasilkan produk banyak dalam waktu yang singkat. Nah, dengan adanya prediksi pertumbuhan pasar hijau yang diperkirakan sebanyak 22,94%, kami bisa memanfaatkan ini untuk memastikan produk yang kami lebih luas. Yang kedua, kami melakukan analisis pastel untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis kami. Jerami yang semula itu tidak memiliki nilai jual alias dibuang dan dibakar, dan biasanya hanya ini tuh bisa saja dirubah menjadi sebuah produk lunchbox yang tentu saja menghadirkan biaya-biaya yang operatif dan ramah lingkungan. Hal ini berarti secara langsung memberikan dampak yang positif kepada petani. Nah, jerami yang semula dianggap sebagai sampah bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka. Dengan adanya program ekonomi sirkular dari pemerintah, di mana ini merupakan sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan menggunakan kembali sumber daya secara terus-menerus. Di dalam suatu sistem yang berkelanjutan, hal ini meyakinkan kami bahwa produk ini nanti akan disambut dengan baik di pasar. Untuk memahami nilai unik dari produk yang kami tawarkan kepada pelanggan kami, itu melakukan beberapa analisis value proposition agar dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik target pasar yang tepat. Setelah melakukan analisis pasar menggunakan analisis TAM Samsung, kami memperkirakan TAM kami sebesar 86.8.107 jiwa yang diambil dari jumlah masyarakat Indonesia yang membawa bekal. Sementara SAM kami sebesar 20% dari TAM, yaitu 17.201.621 jiwa yang berasal dari jumlah masyarakat Indonesia yang membawa bekal dan bergaya hidup eco-friendly. Lalu SOM kami sebesar 90.000 jiwa yang kami perkirakan dari kapasitas produksi dalam 1 tahun. Masuk dalam proses produksi. Produk kita memerlukan bahan utama yaitu jerami kering yang berkualitas dengan kombinasi perekat alami berupa pati singkong. Lalu ada pewarna food grade dan coating food grade berupa vegetarian glycerol, pati singkong, dan CMC yang menggunakan alat berupa mixing, mesin penggiling, alat press, cetakan, dan amplas. Lalu kita masuk ke proses produksi, yaitu yang pertama ada pengumpulan bahan baku, penggilingan jerami hingga halus, pencampuran jerami dengan larutan perekat, lalu pencetakan dengan menggunakan alat press sebesar 25 ton, lalu pengeringan produk setelah pencetakan. Kita masuk pada proses finishing, yaitu pengamplasan permukaan lunchbox dan pewarnaan menggunakan pewarna food grade. Lalu setelah proses pengamplasan, dilakukannya pelapisan dengan coating yang berupa CMC, glycerol, dan pati singkong. Lalu setelah proses coating, dilakukan proses pengeringan dan pengemasan, lalu proses pendistribusian. Jika ditinjau dari segi keuangannya, usaha ini memang memakan biaya yang cukup besar pada awalnya, yaitu sekitar 300 juta, yang akan kami dapatkan dari 40% modal pribadi dan 60% dana investasi.
Namun ini bukanlah sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, karena usaha kami menawarkan payback period selama 1 tahun dengan ROI sebesar 75%. Dengan harga produk kami sebesar 9.000 dan harga jualnya 15.000, kami memiliki margin keuntungan 40% per unit produknya. Pada tahun pertama saja kami bisa menghasilkan net profit sebesar 295.480 yang akan meningkat 5% setiap tahunnya sesuai dengan rencana produksi yang telah kami buat. Dengan perhitungan ini, secara keuangan bisnis kami termasuk sangat aman dan juga prospektif. Bukan hanya itu, dengan harga 15.000, produk kami bisa bersaing di pasar melawan produk lain yang sejenis. Strobo merupakan solusi inovatif untuk keberlanjutan. Melalui analisis internal dan eksternal perusahaan yang baik dan analisis keuangan yang menunjukkan angka yang sehat, kami yakin Strobo bukan hanya menjadi solusi keberlanjutan yang menggantikan plastik, tapi juga menjadi sumber ekonomi baru. Strobo, satu bekal, satu nama baik untuk bumi.